Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fahri, NPM 2003090054. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas video dari mata kuliah Perubahan Sosial dan Dampak Pembangunan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori ketergantungan, berikut penjelasannya. Teori ketergantungan muncul sebagai respon kritis terhadap modernisasi, menentang asumsi-asumsinya dan menyoroti sifat eksploitatif dari sistem kapitalis global. Teori ini menekankan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara negara maju dan negara berkembang, dan menyatakan bahwa keterbelakangan bukanlah hasil dari faktor internal, tetapi lebih merupakan konsekuensi dari kekuatan eksternal. Prinsip-prinsip teori ketergantungan berpusat pada struktur inti pinggiran pertukaran yang tidak setara, kendala struktural, dan imperialisme budaya. Teori ketergantungan merupakan salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Menurut Teotonio dos Santos, ketergantungan merupakan keadaan yang memposisikan kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari ekonomi negara lain, yang di dalamnya negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Awal mula teori ketergantungan adalah jawaban atas krisis teori Marx ortodoks di Amerika Latin. Kemudian dikembangkan pada akhir tahun 1950-an oleh Raul Prebisch, Direktur Ekonomi Commission for Latin America (YCLA). Bimbang terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju tumbuh pesat, namun tidak serta-merta memberikan perkembangan yang sama kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Prinsip-prinsip utama teori ketergantungan meliputi struktur inti pinggiran, pertukaran yang tidak setara, hambatan-hambatan struktural, imperialisme budaya. Aktivitas ekonomi negara yang lebih kaya sering kali membawa masalah-masalah ekonomi negara miskin. Implikasi bagi para pembuat kebijakan akademisi, yang pertama bagi para pembuat kebijakan, yang kedua selain itu sorotan atas perlunya kolaborasi yang berkelanjutan antara para pembuat kebijakan dan akademisi sangat penting. Yang terakhir, kajian ini memberikan analisis yang non-prehensif mengenai subjek tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.